Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Ratu Mukaromah dengan NIM 220530053 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pemikiran ekonomi pada masa praklasik, di mana ini merupakan project based learning pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Zul Afdal, SPD, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi masa praklasik, yang kedua pada zaman Yunani kuno, yang ketiga pemikiran kaum skolastik, yang keempat era merkantilisme, dan yang terakhir yaitu mazhab fisiokrat. Nah, yang pertama tentang pemikiran ekonomi masa praklasik. Pemikiran ekonomi praklasik adalah sekelompok pemikiran yang muncul dari para ahli atau tokoh ekonomi sebelum aliran klasik. Pemikiran ekonomi ini sudah muncul sejak lama, yaitu sejak zaman Yunani kuno. Ekonomi aliran praklasik ini dibagi dalam 4 bagian, yaitu pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno, pemikiran kaum skolastik, era merkantilisme, dan juga mazhab fisiokrat. Nah, keempat subaliran ini merupakan pemikiran awal tentang ekonomi, sebelum ekonomi dapat dikelompokkan sebagai cabang ilmu tersendiri. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian dari filsafat. Pemikiran ekonomi didasarkan pada rasa keadilan, kelayakan, dan kepatuhan yang perlu diperhatikan dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Aliran ekonomi ini ditandai oleh munculnya pemikiran para filosof Yunani yang telah memberikan pemikirannya untuk masalah ekonomi. Nah, ada tokoh-tokoh terkenal pada masa itu, yaitu ada Plato, Aristoteles, dan juga Xenophon. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Plato. Plato merupakan seorang filsuf terkenal. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul dari pemikirannya tentang keadilan dalam sebuah negara ideal. Menurut Plato, dalam sebuah negara ideal, kemajuan tergantung pada pembagian kerja yang dimaksudkan untuk membangun kualitas kemanusiaan. Dalam bukunya yang berjudul Politika, Plato menjelaskan bahwa selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat untuk menimbun kekayaan. Plato menegaskan bahwa perspektif ekonomi berkaitan dengan filsafat dan etik, cara menegakkan keadilan masyarakat dalam negara yang ideal perlu division of labor atau pembagian kerja. Di masyarakat secara natural ada upah, uang, dan juga jasa. Plato memberi perhatian terhadap perilaku hedonisme atau keserakahan yang tak terkendali, terutama pada orang yang cerdik pandai. Akan menciptakan sebagian orang hidup mewah, sementara yang lainnya hidup susah. Teori pembagian kerja atau division of labor yang dikembangkan oleh Adam Smith berasal dari pandangan Pluto. Perbedaannya, pembagian kerja versi Smith ditujukan untuk mengacu pertumbuhan output dan pembangunan ekonomi. Sementara pembagian kerja versi Plato ditujukan untuk pembangunan kualitas kemanusiaan. Selanjutnya yaitu Aristoteles, seorang filsuf yang merupakan murid Plato. Ia merupakan orang pertama yang melihat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tersendiri, yang pembahasannya harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Aristoteles juga dianggap sebagai seorang pertama yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai atau value dan harga atau price yang hingga kini masih dipelajari dalam teori ekonomi. Menurut Aristoteles, ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dengan bidang lain. Beliau juga orang yang meletakkan pemikiran tentang dasar tentang teori nilai dan harga, pertukaran barang atau exchange of commodities, dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Aristoteles membedakan proses ekonomi ke dalam 2 cabang, yaitu kegunaan atau use dan keuntungan atau gain. Lebih spesifik, ia membedakan economic dan charismatic. Ekonomik atau ilmu ekonomi didefinisikan sebagai the art of household management, the administration of one's
patrimony, the careful husbanding of resource. Sedangkan karismatistik mengimplementasikan penggunaan sumber daya alam atau keterampilan manusia untuk tujuan-tujuan yang bersifat ekuisitif dalam karismatistik. Selanjutnya yaitu Xenophon, merupakan seorang filsuf Yunani yang memperkenalkan istilah ekonomi yang berasal dari penggabungan dua suku kata, yaitu oikos dan nomos, yang berarti pengaturan dan penggabungan rumah tangga. Xenophon juga dikenal sebagai seorang prajurit, sejarawan, dan murid Socrates. Bahkan ia bersama Plato pernah menelaah tentang untung rugi dalam masalah pembagian kerja. Menurut Xenophon, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos yang berarti pengaturan atau pengelolaan rumah tangga. Karya utamanya adalah On the Means of Improving the Revenue of the State of Athens. Dalam buku tersebut, Xenophon menguraikan bahwa negara Athena yang mempunyai beberapa kelebihan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Xenophon menggunakan istilah oikonomos dari kata oikos dan nomos, pengaturan atau pengelolaan rumah tangga, meletakkan fundamental konsep pelayanan konsumen dalam bisnis dan mengendalikan perlunya perdagangan keluar daerah atau konsep dasar merkantilisme. Yang selanjutnya yaitu pemikiran kaum skolastik. Pemikiran kaum skolastik menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Perspektif ekonomi skolastik yang berkaitan dengan nilai moral, etik, dan religi. Pada abad pertengahan di Eropa, di mana Kekaisaran Romawi mulai runtuh, kegiatan ekonomi mulai menyesuaikan dengan struktur masyarakat yang baru. Pada masa ini, gereja sangat berperan dalam menentukan aturan moral. Dan ajaran-ajaran skolastik sendiri sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Dengan demikian, perilaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Ciri utama aliran ini adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Tokoh-tokoh aliran skolastik sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja yang lebih dominan dibanding ekonomi. Pada masa itu, pendidikan diserahkan pada tokoh-tokoh gereja yang dikenal dengan nama The Scholastic. Sehingga periode ini disebut dengan masa skolastik. Era skolastik memberikan perhatian pada dampak negatif motif ekonomi yang cenderung mengarahkan pada keserakahan dan kemewahan apabila tidak terkendali. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh aliran tersebut dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran gereja. Tokoh-tokoh yang dari aliran ini antara lain adalah Albertus Magnus dan juga Thomas Aquinas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Albertus Magnus. Albertus Magnus adalah seorang filsuf Jerman yang berpendapat bahwa harga suatu barang seharusnya sama dengan biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Pendapat itu dikenal dengan istilah harga yang adil dan pantas. Nah, pemikiran ekonomi Albertus Magnus memengaruhi kaum skolastik dengan menekankan hubungan yang kuat antara ekonomi dengan masalah etika, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini disebabkan oleh dominannya pengaruh ajaran gereja pada masa itu, di mana ajaran gereja memegang peranan yang sangat kuat. Yang kedua yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran ekonomi, khususnya di bidang teori kepemilikan pribadi, teori harga yang adil, dan juga doktrin riba. Salah satu kontribusi terpentingnya adalah konsep harga yang adil, yang didasarkan pada gagasan bahwa harga suatu barang harus dikaitkan dengan kegunaannya. Dia juga menekankan pentingnya rasiosinasi dan cita-cita Yunani untuk tidak menerima apapun kecuali ada alasan yang kuat yang dapat diberikan untuk itu. Aquinas menulis tentang harga di pasar dan bagaimana harga ditetapkan secara adil atau tidak. Dan dia percaya bahwa semua keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan harus berhubungan dengan kerja yang dilakukan oleh pedagang, bukan dengan kebutuhan pembeli. Nah, ide-idenya tentang kepemilikan pribadi, perdagangan, upah, dan pembagian kerja dan juga riba jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya.
dan ia meninggalkan kesan dalam pemikiran ekonomi. Dalam bukunya yang berjudul Summa Theologica, Thomas Aquinas berpendapat bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil karena sama saja dengan menjual sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Pantangan tersebut sama dengan apa yang dilontarkan oleh Aristoteles yang mengutuk penarikan bunga, sebab bunga adalah keuntungan dari sesuatu yang dilakukan tanpa usaha dan biaya. Yang keempat, yaitu era merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus-surplus perdagangan negeri yang akan diterima dalam bentuk emas atau perak. Bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri. Selanjutnya, uang sebagai hasil surplus perdagangan adalah sumber kekuasaan. Tidak heran kalau kebijaksanaan perdagangan waktu itu sangat mendorong ekspor dan sedapat mungkin berusaha agar impor dibatasi. Paham merkantilisme banyak dianut di negara-negara Eropa pada abad ke-16, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Mereka juga tidak hanya berdagang dengan sesama negara, bahkan mereka juga sampai ke Hindia Belanda. Nah, tujuan negara Eropa melakukan misi perdagangan ke Indonesia awalnya hanya merebutkan rempah-rempah. Namun, untuk mengamankan jalur perdagangan, mereka akhirnya menjajah. Jika ditelusuri, ini merupakan awal kebencian rakyat Indonesia terhadap sistem ekonomi bangsa Eropa. Suatu hal yang pantas dicatat selama era merkantilisme ialah tidak hanya perdagangan dan perekonomian maju pesat, perkembangan literatur juga meningkat. Kemajuan dalam tulisan-tulisan ekonomi maju, baik dalam jumlah maupun mutu. Masa merkantilisme ditandai sebagai periode masing-masing orang menjadi ahli ekonomi bagi dirinya sendiri. Every man was his own economist. Setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri dan sayangnya sulit digeneralisasi. Nah, adapun tokoh-tokoh era merkantilisme. Yang pertama yaitu Jane Bodin. Menurutnya, bertambah uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang-barang. Selain itu, kenaikan harga barang-barang juga dapat disebabkan oleh praktik monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja. Dalam praktik tersebut, biasanya rakyat menjadi korban, sehingga sangat dikecam pada saat itu. Teori Jane Bodin tentang nilai uang dinilai sangat maju, maka dari itu selang waktu sekitar setengah abad, Irving Fisher menggunakannya sebagai dasar teorinya, yakni teori kuantitas uang. Yang kedua yaitu Thomas Mun. Menurut Mun, untuk meningkatkan kekayaan negara, cara yang bisa dilakukan adalah lewat perdagangan. Dia berpedoman bahwa nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang diimpor oleh negara itu. Menurutnya pula, perdagangan masih tetap akan menguntungkan sekalipun tidak memiliki emas dan perak, dengan cara melakukan transaksi pembayaran lewat bank. Yang digunakan sebagai jaminan kredit adalah komoditi yang sedang diperjualbelikan itu. Suatu negara yang memiliki terlalu banyak uang justru tidak baik karena menaikkan harga-harga atau inflasi, dan meskipun kenaikan tersebut akan meningkatkan pendapatan para pengusaha, namun kenaikan tersebut secara umum langsung merugikan dan mengurangi volume perdagangan karena harga yang tinggi akan mengurangi konsumsi dan permintaan. Yang ketiga yaitu Jean-Baptiste Colbert telah mendorong usaha dalam sektor kerajinan dan perdagangan dengan menekankan pengenaan pabea impor dengan tujuan memberikan subsidi kepada kapal-kapal pengangkut Prancis, memperluas daerah jajahan Prancis, memperbaiki sistem transportasi dalam negeri. Untuk mendukung kebijakan tersebut dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan murah. Maka tenaga kerja Prancis dilarang ke luar negeri, sedangkan imigran dari luar negeri didorong untuk masuk ke dalam negeri. Selanjutnya yaitu mazhab fisiokrat.
Mazhab Fisiokrat muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali dengan tahun 1756. Istilah Fisiokrat berasal dari bahasa Yunani, dari kata Pisia yang berarti alam dan Kratos berarti kekuasaan. Tokohnya yaitu François Quesnay dari tahun 1654 sampai 1774, seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi Raja Louis XV, juga dokter kepercayaan selir Raja Madame de Pompadour. Di samping profesinya sebagai dokter, ia seorang ahli ekonomi yang menulis artikelnya Ilmu Ekonomi dalam Grande Encyclopédie. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan adalah sumber daya alam. Aliran ini dinamai aliran fisiokratisme yang itu penggabungan dari dua kata, fisik atau krater atau kratos, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam, believers in the rule of nature, hukum alam yang penuh dengan keselarasan dan keharmonisan, berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun, atau bersifat kosmopolit. Fisiokrat menerapkan single tax, yaitu pajak yang hanya dikenakan kepada pemilik tanah. Pajak yang dianjurkan tinggi supaya orang tidak mempunyai keinginan untuk menguasai tanah berlebihan. Nah, tokoh mazhab Fisiokrat yaitu adalah Francis Quesnay. Pada tahun 1758, Quesnay menulis buku Tableau Economique. Dalam buku tersebut menggambarkan sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis tubuh manusia. Antara satu bagian tubuh dengan bagian lain membentuk satu kesatuan yang harmonis. Nah, begitu pula proses dan gejala kehidupan ekonomi jika dilihat dalam hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain membentuk suatu keseluruhan dengan hukum-hukum tersembunyi. Nah, pada masa Fisiokratis ini, masyarakat dibagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif, yaitu masyarakat yang aktif mengolah tanah seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua, kelas tuan tanah. Yang ketiga, kelas yang tidak produktif atau kelas steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin. Dan yang terakhir, kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Nah, Quesnay menganjurkan agar kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah harus ditujukan, terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani, bukan memberi hak-hak khusus kepada pemilik tanah dan para saudagar selama ini dinikmati di bawah pemerintahan merkantilisme. Kaum fisiokrat mengkritik kaum merkantilis yang menciptakan berbagai regulasi perdagangan ketika seharusnya dibebaskan dari kontrol. Fisiokrat mengkritik kaum merkantilis yang menciptakan berbagai regulasi perdagangan ketika seharusnya dibebaskan dari kontrol. Kaum merkantilis dianggap membuat barang-barang menjadi lebih mahal dengan menetapkan pajak yang tinggi. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu seperti yang sudah kita ketahui tadi, kata ekonomi sendiri berasal dari penggabungan dua suku kata, yaitu oikos dan nomos, yang berarti pengaturan dan pengeluaran rumah tangga. Istilah tersebut pertama kali digunakan oleh Xenophon, seorang filsuf Yunani. Pada masa Yunani kuno, pembahasan tentang ekonomi memanglah hanya bagian dari filsafat, khususnya pada bagian filsafat moral. Pemikiran mengenai ekonomi pada masa itu sering dihubungkan dengan rasa keadilan, kelayakan, atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Pada masa Yunani kuno, teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa, tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan sudah ada. Kemudian selanjutnya pendapat para ahli ekonom melengkapi proses pemikiran ekonomi praklasi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.